Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu pada Kisah Bang Alam. Dari waktu ini kita akan manfaatkan untuk bertanya mengenai hal yang sepele namun sering diacukan oleh banyak orang. Nah, kali ini kita akan menanyakan bagaimana bersedekah itu dan kenapa, apakah boleh jika kita memiliki uang banyak, uang berlebih dari Allah, kita sedekahkan kepada PSK, kepada pemandu karaoke, para perempuan-perempuan yang memang kumpul-kumpul malam itu, apakah ini boleh, Ki? Ya, begini, menurut saya malahan wajib. Loh, mengapa kok malahan wajib? Bukannya kita malahan menyuruh mereka untuk tetap bermaksiat, bukan. Ketika diri kita mensedekahkan sebagian harta kita untuk, mohon maaf, para PSK, untuk wanita-wanita malam, secara tidak langsung kita memenuhi kebutuhannya secara finansial. Mereka melakukan hal tersebut dengan, mohon maaf, melayani begitu banyak lelaki. Itu aslinya bukan hati nurani mereka, bukan keinginan mereka, namun karena masalah ekonomi. Saya itu mempunyai beberapa kawan yang memang pekerjaannya semacam itu. Yang pertama, dikarenakan masalah nasab, dikarenakan masalah keturunan. Karena, mohon maaf, ibunya dahulu seorang wanita malam, jadinya secara tidak langsung teman saya ini mengikuti. Kemudian sebab lain karena masalah finansial. Finansial, masalah makan, mohon maaf, masalah sekolah juga yang tidak bisa terpenuhi. Karena seharusnya masalah sekolah, masalah makan, ini kan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Apakah pemerintah belum menjalankan hal ini? Sudah. Namun tidak bisa tersampaikan sama orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Makanya kalau diri kita bersedekah sama PSK itu malah wajib. Karena dengan kita memenuhi kebutuhannya, contohnya kebutuhan tiap harinya kita buat saja 200.000 lah. Lah, diri kita ini mengumpulkan sama teman-teman kita, itu mengumpulkan beberapa uang untuk kebutuhan PSK ini. Agar tiap harinya setidaknya perutnya ini terisi. Karena ketika perut lapar, maka seseorang bisa berbuat hal yang tidak diinginkan, bahkan hal-hal yang buruk. Itu yang paling terpenting. Kita buat perut PSK itu warak dahulu, kenyang dahulu. Karena ketika para PSK perutnya kenyang, mereka itu bisa berpikir dengan jernih. Jangan mengajak orang untuk berbuat kebaikan ketika perut mereka lapar. Jadi beri makan dahulu, senangkan hatinya dahulu. Lah nanti ketika sudah senang, nanti bisa diarahkan sama kebaikan. Baik, kemudian ketika PSK ini kan juga punya impian-impian ya, ini membeli ini, membeli itu. Nah, apakah dengan bersedekah ini bisa cukup menyadarkan mereka dari apa yang mereka inginkan? Apakah kita setelah bersedekah kita bisa memberikan nasihat atau petuah untuk mereka agar sadar? Apakah bisa begitu? Begini, kalau hanya membantu dalam hal uang, itu kita tidak bisa merubah. Jadi kita membantunya bukan hanya masalah finansial, namun ketika mereka membutuhkan diri kita, di saat mereka itu sedang galau, gundah gulana, sedang menginginkan kasih sayang, ya kita memang harus ada. Meskipun cara memberikan kasih sayangnya itu beda, bukan dengan dipeluk, bukan dengan dicium dan lainnya, bukan semacam itu ya. Memberikan kasih sayang semacam perhatian. Dengan diri kita memberikan perhatian, hati mereka itu akan terketuk. Tujuan utamanya itu mengetuk hatinya, bukan dengan mengatakan, "Cuk, kowe wis tak duit kudune kowe tobat, Cuk." Ya tidak bisa. Mereka semakin ditentang, malahan mereka semakin merajalela. Nah, baik. Kalau begitu mungkin sedekah ini juga bisa dilakukan oleh semua orang ya. Kalau misalkan rezekinya berkecukupan dan semua keluarganya tidak terpenuhi juga. Nah, baik, terima kasih. Kalau begitu, apakah ada tambahan lagi? Begini, kita jangan selalu berpikir bahwasanya diri kita itu paling baik. Meskipun saat ini, mohon maaf, rajin ibadah, rajin sholat, rajin baca kitab, rajin zikir dan lainnya, kemudian mengatakan, ini PSK, kedudukannya lebih rendah gini-gini. Belum tentu. Nanti suatu saat ketika Allah mempercikkan hidayah sama mereka, kemudian mereka itu bisa bertobat secara kafah, secara benar-benar langsung pasrah semuanya sama Allah, hal tersebut mungkin saja keimanannya malah lebih tinggi
dan PSK tersebut malahan bisa langsung diangkat oleh Allah dari kehinaan tersebut. Jadi kita ketika melihat saudara kita semacam itu, kita harus mendoakan. Jangan dikatakan lonte, jangan. Mohon maaf, jangan mengatakan hal tersebut. Kita harus mendoakannya. Bismillah, fa insyaallah secepatnya Allah memberikan hidayah. Itu. Karena ketika diri kita mendoakan hal buruk tersebut akan kembali lagi kepada diri kita. Namun ketika diri kita mendoakan hal baik, insya Allah kebaikan tersebut akan kembali lagi pada diri kita. Baik, terima kasih. Lebih itu mungkin sudah jelas dan mungkin memberikan sedikit pencerahan bagi kita semuanya, Kia. Terima kasih dari Ki Sabrang dan dari saya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.